Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar yang luar biasa, kembali lagi dalam e-course Millennial Anti Insecure. Nah, e-course ini saya buat dan saya desain melihat fenomena-fenomena yang terjadi di era milenial ini atau di generasi muda saat ini. Mereka mudah sekali untuk tidak percaya diri. Mereka gampang sekali untuk insecure atau overthinking atau apapun namanya. Dan itu bahasanya dikeren-kerenin ya, insecure, overthinking gitu ya, gagal move on gitu. Padahal itu hal-hal yang negatif dan menghambat diri kita. Nah, insya Allah e-course ini memiliki tujuan bagaimana caranya milenial atau generasi muda saat ini bisa bertumbuh, bisa berkembang dan memiliki karya luar biasa serta kapasitas dirinya meningkat gitu ya. Nah, insya Allah selanjutnya kita akan bahas di masalah yang pertama, membandingkan dengan orang lain. Kita akan tuntaskan soal ini. Nah, ternyata tidak semua membandingkan diri kita dengan orang lain itu buruk. Loh, gimana sih Kang maksudnya? Tadi katanya masalah untuk dibandingkan itu jadi problem utama insecure. Tapi pernyataan Kang Mufti beda lagi. Tidak semua membandingkan diri itu nggak semuanya buruk gitu. Oke, santai, simak dulu ya semuanya ya. Jadi jangan langsung menyimpulkan sesuatu. Oke, kita akan bahas ya. Karena gini, karena setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tentunya Anda setuju kan? Betul ya? Setuju kan kamu kan? Oke. Karena setiap orang memiliki kekuatannya, memiliki kelemahan dan keterbatasannya, memiliki keunikannya masing-masing. Kalau soal ini Anda setuju, ya soal ini kamu setuju, artinya ya kamu perlu tahu bahwa ada 3 hal yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan ada yang buruk, ada yang gak buruk atau baik. Oke. Yang pertama adalah kekuatan atau kelemahan saya dibandingkan dengan kekuatan atau kelemahan dia. Ini adil, ini bagus nih. Misalnya saya punya kekuatan ngomong di depan umum atau menulis misalnya. Terus saya bandingin orang lain, ada tokoh atau orang yang saya kenal, dia jago mengelola sosial media dan akhirnya sosial media dia besar, hebat, dan dia jago banget buat konten. Misalnya contoh seperti itu ya. Nah, saya bandingin, oh dia jago banget buat konten, sosial medianya oke. Walaupun saya nggak oke-oke banget, tapi saya punya kemampuan public speaking yang luar biasa. Karya saya bagus. Nah, itu adil tuh, karena kekuatan dibandingkan dengan kekuatan. Contoh lagi kelemahan dibandingkan dengan kelemahan. Misalnya saya punya kelemahan yaitu tidak suka detail misalnya ya. Terus ada orang lain yang ternyata memiliki kelemahan yang kita tahu gitu ya. Dia memiliki kelemahan seperti misalnya nggak bisa nge-manage orang. Contoh. Nah, kita boleh tuh ngebandingin. Oh, dia nggak bisa nge-manage orang. Saya nggak bisa detail. Wah, adil deh. Wah, berarti punya kelemahan, saya punya kelemahan. Nah, itu namanya adil. Itu boleh. Membandingkan antara kekuatan dengan kekuatan, kelemahan dan kelemahan itu boleh adil. Ya, tapi tidak juga ketika kita tahu kelemahan orang lain kita bicarakan ke yang lain. Enggak, itu namanya ngegosip gitu ya. Nah, yang kedua adalah kekuatan saya dibandingkan dengan kelemahan dia. Nah, ini pede nih ya. Tapi kalau terlalu sering itu jadi over pede. Contoh, saya hebat dalam hal negosiasi. Dia gitu ya, ternyata lemah dalam hal nge-manage orang, atau dia lemah dalam hal menulis misalnya, nggak punya karya. Nah, kita kan pede, saya punya kekuatan walaupun konteksnya berbeda gitu. Ya, walaupun konteksnya berbeda. Jadi tidak harus sama. Saya jago di negosiasi, dia lemah di menulis, karyanya sedikit. Akhirnya wah, saya lebih hebat nih ya, saya lebih dibandingkan dia.
Tapi ingat, ini juga jangan terlalu sering atau jangan terlalu besar. Akhirnya kita membangga-banggakan diri dan akhirnya jatuhnya jadi sombong. Tapi kita boleh kok ngebandingin itu supaya membuat kita secara perasaan itu firm gitu. Oke, ya saya punya kekuatan kok, ya dia punya kelemahan, saya juga punya kelemahan sebenarnya gitu. Tapi karena saya fokus membandingkan kekuatan saya sama kelemahan dia, saya pede gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya nonton televisi. Misalnya ada sebuah program Indonesian Got Talent, Indonesia Mencari Bakat dan sebagainya dan sejenisnya. Ketika ada juara, dia bagus di bakat itu, saya bilang, oh dia jago di sana, saya jago di sini gitu ya. Jadi pede, fine aja. Oh saya jago di sini, dia mungkin jago di sana, pasti punya kelemahan. Kayaknya kelemahan ini deh, ya kita nerka-nerka sih ya, saya nerka-nerka waktu itu. Oh saya lebih baik kok, gitu. Walaupun saya nggak ikut acara-acara tersebut, tapi saya punya kekuatan itu, membuat kita jauh lebih pede, gitu ya. Nah ini yang nggak boleh, kelemahan kita, kelemahan saya dibandingkan dengan kekuatan dia. Contoh misalnya, saya tuh nggak bisa detail, nggak suka angka, nggak suka grafik gitu ya, nggak suka hitung-hitungan. Kok dia hebat ya, jago nge-manage orang, jago membuat orang terpukau, negosiasinya keren banget, setiap ketemu sama dia deal terus. Dama aku apa tuh gitu. Walaupun konteksnya berbeda, tapi ketika kita membandingkan kelemahan dengan kekuatan orang lain, akhirnya membuat kita jadi insecure. Nah ini adalah salah satu hal yang utama kenapa kita bisa insecure. Jadi lebih paham ya, cara mengatasi insecure adalah membandingkan diri kita dengan adil, atau kita lebih hebat dibandingkan orang lain dengan fokus sama kekuatan kita. Bukan mengada-ngada ya, saya lebih hebat tapi nggak punya kehebatan apapun misalnya kayak gitu ya. Nah itu membuat kita jauh lebih aman. Minimal banget kekuatan dibandingkan dengan kekuatan, kelemahan dibandingkan dengan kelemahan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah pertanyaannya Kang, berarti kan kita harus tahu kekuatan kita dan harus tahu kelemahan kita dong? Iya betul banget. Ya makanya sudahkah mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kamu? Kalau belum gimana? Ya cari, ya temukan. Kan diri kamu sendiri, bukan diri tetangga atau diri saudara atau diri orang lain. Maka dari itu ini penting sekali kita mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita. Kenapa? Karena kita bisa jauh lebih pede, jauh lebih oke sama diri kita. Nah terus gimana caranya kita mengetahui? Banyak caranya. Di e-course yang lain saya sudah jelaskan ya. Jadi Anda silakan tonton video e-course saya yang lain, dan insya Allah Anda menemukan solusinya. Clear ya? Di masalah pertama sudah tuntas, Anda sudah tahu jawabannya. Bagaimana cara kita tidak insecure lagi, tidak membandingkan kelemahan diri kita dengan kekuatan orang lain. Clear? Oke, di video selanjutnya kita akan bahas di masalah kedua, yaitu terjebak di masa lalu. Silakan disimak, sukses buat Anda.